Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku hari ini? Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan menelusuri sebuah kampung yang berada di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, yaitu Simpang Balai Gajah. Jadi ceritanya saya lagi pulang kampung. Balai Gajah adalah salah satu kampung yang sangat banyak penduduknya, kurang lebih 278 kakak. Wow, banyak juga ya. Kampung yang panjangnya kurang lebih 300 meter ini mempunyai banyak cerita menarik di dalamnya. Dulu masyarakat yang tinggal di Balai Gajah ini mempunyai pekerjaan menjemur asam atau disebut dengan asam gelugur. Akan tetapi pada saat ini tidak begitu banyak lagi penduduk di kampung ini bekerja sebagai pengolah asam ini. Ya, mungkin pemasukan barang yang sekarang mulai lebih sedikit. Selain itu, dulu di Balai Gajah apabila musim buah-buahan tiba, ya kira-kira antara bulan 7 dan bulan 8, buah musiman sangat banyak di sini. Seperti buah rambutan, buah manggis, buah cempedak, dan tidak ketinggalan buah durian juga ada di sini. Konon cerita punya cerita di kampung ini katanya ada terdapat buah durian yang sangat enak, yaitu durian tembaga. Saya pun tidak pernah merasakan buah tersebut, tetapi itu cukup dikenal di luar kampung Balai Gajah ini. Sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku sekalian, yang tak kalah penting lagi adalah di kampung ini juga dulunya adalah sebuah kampung yang sangat-sangat religius. Itu mungkin dikarenakan penduduk aslinya mayoritas bersuku Melayu. Ada juga sekarang yang bersuku Jawa, Batak, dan lain-lain. Religiusnya kampung ini ditandai dengan adanya masjid yang cukup lama berdiri, yang dulunya masih berstatus musola. Kemudian berdirinya madrasah ibtidaiyah atas jasa swadaya masyarakat, dan sekarang tetap masih berdiri megah. Kemudian siswanya cukup banyak. Selain itu, banyaknya tempat anak-anak mengaji, sehingga sangat mudah untuk belajar mengaji di kampung ini. Banyaknya tokoh-tokoh agama yang dulunya seperti Atuk Dahlan, Pak Abdurrahman, Khalifah Khairuddin, Atuk Usin, Pak Maula, dan Pak Hasan Basri. Tapi sekarang mereka sudah tiada. Hanya tinggal Pak Hasan Basri sajalah yang masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan beliau hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Namun kali ini kita tidak usah cemas, karena di Balai Gajah ini ada generasi-generasi muda yang muncul sebagai orang-orang yang religius. Bisa dikatakan tokoh pemuda dan tokoh agama. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Kita akan bertemu dengan salah satu pemuda itu yang bernama Muhammad Ridwan, teman lama saya. Kita akan berbincang-bincang kepada beliau. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kita salawat kepada Rasul, kita mendapatkan syafaatnya di dunia hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sejenak kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kita salawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya bertemu dengan seorang pemuda di Balai Gajah, bisa dikatakan tokoh agama juga, namanya Muhammad Ridwan SHI. Ya, Ridwan SHI. Dulu ini adalah kawan kecil saya. Di kampung ini kami dibesarkan sama di kampung ini juga. Ini tangan siapa? Ya, kami dibesarkan juga di kampung ini sama-sama. Cuman saya hari ini sudah berada di Tanjung Pura, tapi beliau tetap berada di kampung nih karena begitu cintanya mungkin dengan kampung Balai Gajah nih kan gitu kan. Jadi nggak hanya itu gitu, kami juga dulu sekolah misnya sama ya, Mat ya, panggilannya Ahmad memang panggilan kecilnya. Sekolah di Mis Nurul Huda, Sanawiyah juga sama di MTS Al Hidayah Air Hitam, kemudian di SMA-nya atau MAN-nya juga di MAN 2 Tanjung Pura, sama juga nanti kuliahnya juga kami sama tempatnya, cuman berbeda jurusan ya kan. Jadi ada sedikit ingin kita tanyakan, mungkin memang sedikit tidaknya Pari juga tahu tentang Balai Gajah nih ya kan, tapi itu dulu. Tapi yang sekarang kan kita nggak tahu perkembangannya bagaimana, kita tanya-tanya sedikit, terutama tentang kereligiusan ataupun kalau dulu saya ingat Pari, kalau dulu yang namanya Balai Gajah nih religiusnya luar biasa, karena orang tua kita banyak di sini tokoh-tokoh agama. Ada namanya Pak Abdurrahman, ya kan, Pak Abdurrahman, ada Khalifah Khairuddin juga kan, ada lagi Wak Ngahdalan juga kan, Datuk Pak Hasan Basri yang hari ini masih ada, itu cuma Pak Hasan Basri ya, ayahnya dari Ahmad nih ataupun Pak Iwan lah kita bilang ya. Apa kabar nih, Mak? Alhamdulillah. Ini beliau juga kita katakan sebagai tokoh agama ataupun tokoh pemuda juga di Kampung Balai Gajah nih. Ini mau tanya sedikit nih, Mat, Kampung Balai Gajah nih. Dulu kan Balai Gajah ini kan penghasilan utama dari masyarakat ini motong asam ataupun jemur asam gitu kan. Nah, kalau dari segi ekonomi sekarang ini Balai Gajah ini kayak mana menurut Pak Ahmad atau Pak Iwan lah? Kalau kita lihat Balai Gajah pada saat sekarang ini, ya perubahan dari fisik jalan, bangunan, kondisi rumah mungkin sudah jauh berbeda dengan tahun-tahun kita masih kecil dulu atau sekitar tahun 90-an lah. Jadi agak kurang ya. Sudah berbeda. Ya. Tapi tidak menjamin suatu keberhasilan atau peningkatan. Dengan meningkatnya fisik bangunan rumah tadi, belum memastikan meningkatnya pula kesadaran untuk meramaikan masjid, kurang berminatnya anak-anak muda ini tentang pengetahuan tentang agama, dia menurun. Memang kalau kita lihat dari fisik, Balai Gajah ini maju, banyak rumah sudah berdiri, perekonomian lancar, orang mencari nafkah sudah mudah. Apalagi simpang Balai Gajah ini perlintasan menuju pantai Kuala Serapuk, Kuala Gembang ya. Kuala Gembang, Kuala Serapuk. Kuala Gembang, Kuala Serapuk. Nanti ada 3 desa yang melewati ini. Desa Dogang, Sangga 5, sama Kuala Gembang. Lintasan di sini. Jadi ini maju sebenarnya. Rame ya. Rame. Tinggal lagi kalau kita bahas tentang pemahaman beragama tadi, kita ada pemerosotan di mana anak-anak remaja itu dia condongnya enggak lagi ke masjid. Jadi kalau kita lihat tempat warnet, misalnya warnet atau tempat hiburan malam seperti keyboard, itu lebih disukai anak-anak atau remaja ketimbang kegiatan di masjid. Kalau dulu apa nyawa? Kalau dulu
orang tua ataupun anak remajanya banyak ya ke masjid gitu kan. Tokoh-tokoh agama juga banyak juga kita lihat di sini. Kalau kita lihat potret zaman dulu tahun 90-an lah, tahun 95 ya, kita itu kan kayak Fahri, saya, ada kawan kita dulu Ismail, Hasbullah atau Pak Rogi, itu kan memang terbina di masjid. Iya iya. Yang membina itu dulu kan Bang Faisal, abangnya Fahri, Bang Yan, Bang Sapril, ada Ojek juga ya. ada Bang Husni atau Bang Ojek, ada juga Bang Elis. Iya iya. Mereka dulu yang membina kita. Nah, pada saat sekarang ini kita nggak bisa juga menyalahkan anak-anak remaja itu kenapa dia nggak aktif ke masjid. Ada juga pengaruh kurang perhatian juga. Karena mungkin sosial kontrol kita nggak mengarah ke situ. Kayak saya sekarang nih, saya akui fokus kayak memang nggak bisa lagi ke sana. Karena kita ada hal masing-masing sibuk dengan pekerjaan. Iya. Tapi itulah yang mau kita bangun perlahan-lahan dengan berbagai dukungan SDM lah kita bilang. Bisa untuk meningkatkan pemahaman beragama, cinta kepada agama dari remaja. Jadi Mat, kalau singkat ceritanya ada niatan lagi nggak untuk mengembalikan kita dulu gitu kan? Sebenarnya niatan tuh udah dilaksanakan, hanya saja mungkin kurang dukungan. Kita hari itu udah buat di sini di rumah inilah ada beberapa dokumentasinya. Kita memang buat di rumah ini berjanji untuk anak perempuan, Kapan ya? berjanji mahaban. Kita buat berjanji untuk laki-laki. Kemudian di bulan puasa 2 tahun yang lalu sebelum corona ini, kita juga buat, Fahri mungkin tahu, kita buat, mungkin Fahri jurinya, kita buat lomba festival anak soleh yang isinya itu memperlombakan khutbah Jumat. Oh iya iya. Ada saya kita buat untuk meningkatkan pemahaman anak-anak ini bagaimana tata cara pelaksanaan khutbah Jumat. Sayangnya setelah lomba itu enggak pula kita follow up anak-anak itu, enggak pula kita bimbing. Padahal dia udah tampil. Kemarin tuh kami adalah bicara sama BKM Masjid Al-Hidayah sama abah kami ya Pak Hasan Basri KI untuk memasukkan nama-nama anak-anak remaja yang ikut kemarin di lomba, dimasukkan namanya di jadwal yang tahun akan datang. Oh, jadi udah ada yang maju itu. Udah ada. Alhamdulillah. Salah satunya Pak Harul Haji, Ya. anak kaum Cipuan. Itu yang udah maju. Nah, tinggal lagi kita ini sekarang nih memang nggak bisa sendiri. Harus ramai dukungan dari masyarakat, dari Fahri juga, tokoh muda. Karena memang nggak bisa sendiri lah. Capek gitu. Jadi gini, Mas, itu cerita tentang kereligian di Balai Gajah itu kan. Kemudian ekonomi juga berpengaruh di situ. Yang mau dibahas juga ini tentang kalau dulu selain ada asam di sini buah-buahan luar biasa. Ya. Kalau bisa kita bilang terkenal lah Balai Gajah nih yang namanya buah manggisnya paling banyak. Paling ada itu rambutannya. Kita bilang durian juga sampai terkenal durian itu kan. Terkenal durian Tembaga punya kebun Haji Wasarudin kita bilang. Jadi gini, Ahmad, terakhir deh gini. Saya minta gini, mari minta apa tips-tipsnya gitu kan supaya ya kampung ini kembali kayak dulu lagi, keberkahannya luar biasa. Misalnya nanti apa yang bisa diberikan kepada tips untuk pemuda-pemuda yang di sini, terutama ya pemuda ataupun masyarakat dari sisi keagamaan ataupun kereligiusan atau dari sisi ibadah, agar kampung ini marwahnya terangkat lagi, dari segi kereligian juga ada. Apa yang bisa kita berikan kepada pemuda, terutama tuh sama Irfan tuh kan, yang kamera ketahuan ya kan. Sebenarnya gini, tipsnya itu kalau saya, cobalah kita dari anfusakum dulu, dari keluarga dikit lah. Kalau setiap satu rumah
menjadi satu rumah yang religi, yang agamais kita bilang. Dimulai satu rumah, sebelahnya, maka dia nanti akan sendirinya terbentuk kampung yang madani, kampung yang kampung religi lah gitu. Tapi kalau kita hanya bilang kayak abah kami hanya ngomongkan di dakwah, di mimbar, mari kita gini, orang nggak dengar ya, orang nggak dengar. Jadi kita inilah yang bertugas ini, pemuda-pemuda ini, untuk menyampaikan pesan-pesan orang tua kita tadi. Kayaknya seperti gini, kalau khatib Jumat itu dia hanya berpesan hanya orang yang datang di hari Jumat itu, Iya, di masjid itu aja ya. yang di masjid itu, yang nggak belum di tentu masjid. dengar ya. Dan yang nggak ke masjid itu nggak dengar. Maka tugas kita ini yang pulang ke rumah masing-masing, itu yang kita bangun. Berkali-kali saya bilang, untuk membangun kampung ini, satu, baca Quran di rumah masing-masing. Nanti sudah baca Quran, sering sembahyang sunnah atau baca Quran di rumah masing-masing, nanti akan menular itu ke tetangga-tetangga kita. Tetangga kita pun akan merasakan, patutlah anak ini sukses ya, baca Qurannya nggak tinggal. Atau patutlah si Polan itu berhasil ya, dia jadi guru, bisa khatib Jumat. Orang sembahyangnya pun 5 waktu di masjid. Nanti itu menular ke kanan kiri. Terakhir kita berdakwahnya itu nggak payah lagi. Itulah saya bilang. Jadi dengan sadarnya nanti diri kita dari keluarga kita dulu, kita akan menyebar, barulah dia akan terbentuk. Kalau saya sih, menurut saya gitulah caranya. Jadi tips-tips tadi kalau bisa dimulai dari keluarga ya. Kalau di sini bisa kita kutip, dia macam sistem multi level ya. Ya dari awal dari rumah satu ke rumah lain, sebelah-sebelahnya mengajak juga ya kan. Kemudian masalah kalau dulu kan di rumah-rumah tuh ngajar ngaji, alif-alifan gitu kan, dengar dari rumah ke rumah ya kan. Jadi kalau sekarang udah hilang. Jadi itu kalau bisa kita kembalikan lagi, gimana baca Al-Quran ke rumah, dari rumah-rumah. Jadi suasananya itu bisa terbangkitkan lagi, ataupun auranya itu, aura religinya itu bisa bangun lagi gitu ya. Jadi sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, banyak hal yang bisa kita sampaikan ataupun kita ungkapkan di Balai Gajah ini. Karena dulu Balai Gajah ini adalah satu kampung yang sangat religi, kita bilang nyaman hidup di Balai Gajah ini karena orangnya kompak. Kemudian kalau kita bilang dari segi ibadahnya ya, kalau tanda-tanda dari kereligian ataupun religiusnya kampung Balai Gajah itu ada musola, kemudian ada madrasah juga ya kan. Nah, itu nggak sedikit rumah-rumah yang mengajar ngaji di sini gitu. Jadi kita rindu dengan hal itu. Ya mudah-mudahan masyarakat di luar sana ataupun masyarakat di kampung ini bisa berubah, bisa menjadi kampung Balai Gajah yang religius lagi, dan munculnya tokoh-tokoh agama dan pemuda-pemuda yang yang kita harapkan ke depannya ya, kayak Pak Ridwan ataupun Pak Ahmad ini termasuk adalah salah satu tokoh juga agama di Balai Gajah ini. Karena selain tokoh agama di kampung ini juga sebagai penyuluh agama Kabupaten Langkat di daerah Kuala Gebang ya. Saudara-saudaraku, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang kita berbincang-bincang dengan ataupun Pak Iwan ini. Ya mudah-mudahan kampung ini bisa menjadi berkah ke depannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.